bahwa PSSI berterima kasih kepada Ketua DPR RI Mbak Puan yang akhirnya menandatangani surat untuk bisa diajukan kepada Presiden bahwa Tom dan Ragnar itu bisa dinaturalisasi atau bisa diambil sumpah, sehingga dengan kekuatan ada tanda tangan ini itu Presiden sudah bisa turun kepres. Karena masalah ini banyak menimbulkan polemik ya sejak kemarin itu dari pagi siang terus saya dibombardir, dipertanyakan terus oleh teman-teman ini bagaimana nasib dari Tom, dari Ragnar, karena mereka tuh harus kalau sudah diambil sumpah mereka didaftarkan untuk masuk karena sudah ada paspor kan, mereka harus masuk seperti Nathan Joe masuk di 23 pemain dan akhirnya harus dikirim ke FIFA. Tapi karena kemarin tidak ada kepastian mereka harus balik, jadi mereka tidak bisa bermain melawan Vietnam. Karena banyak yang menginginkan, termasuk saya sendiri ingin melihat mereka tampil di Stadion GBK saat menjamu Vietnam tanggal 21 Maret yang akan datang. Dan akhirnya buyar harapan saya dan juga seluruh pecandu sepak bola tim nasional untuk melihat Tom Hai dan juga dengan Ragnar Oragmangun mengawali debut mereka ya. Dan saya pikir semua sudah selesai teman-teman ya, apa yang menjadi pertanyaan. Dan akhirnya Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI sudah menuntaskan tugasnya. Walaupun memang kalau bisa dilihat, wah ini banyak sekali memang. Mungkin sampai dicercaan dan macam-macam ya. Ketika Tom dan Ragnar ini harus kembali tanpa diambil sumpah, pasti saya pikir saya mengerti sekali dengan reaksi yang luar biasa, emosional dari para pencinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal ini bisa terjadi. Coach Sintayong ingin pemain yang ia miliki itu serba bisa. Serba bisa ini dalam arti kata bisa dimainkan di banyak posisi. Jika kita bedah 28 nama pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk menghadapi Vietnam nanti, itu banyak sekali pemain yang serba bisa, multi posisi di atas lapangan. Dan yang kedua, secara garis besar, Coach Sintayong katakan juga ia sangat suka untuk menggunakan jasa-jasa pemain muda. Rata-rata usia 28 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong yang rencananya kumpul tanggal 17 Maret di Jakarta, rata-rata usianya 23,93 tahun. Aku tidak ada menyindir pada akhirnya Stefano Lillivali nggak dipanggil karena usia yang sudah tua, tapi ini masih ada saja di media sosial Stefano Lillivali yang bermain sangat-sangat mempesona bersama Borneo di Liga Indonesia, dan posisi Borneo pun berada di pucuk klasemen. Ya, itu harusnya menjadi perhatian, tapi kan tetap keadaannya Stefano Lillivali tidak dipanggil oleh Coach Sintayong. Nah, dalam garis besarnya kita berikan kepercayaan kepada Coach Sintayong, apalagi pemain yang dipanggil ini teman-teman, ada pemain-pemain yang sudah diharapkan lama bisa diperkuat, bukan bisa diperkuat, bisa memperkuat timnas Indonesia. Ya, jadi artinya Indonesia yang kemungkinan akan all out harus hati-hati juga, jangan sampai kena yang namanya counter attack. Karena para Vietnam pun punya kecepatan di lini depan mereka. Walaupun secara materi pemain sebetulnya kita lebih unggul, karena kita punya sekarang teman-teman, kalau saya lihat dari list pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong, ada 10 pemain diaspora Indonesia dan 1 pemain yang dinaturalisasi, yakni McLoughlin. McLoughlin bukan pemain keturunan Indonesia kan, dia sudah lama bermain di Indonesia kemudian dinaturalisasi. Jadi kekuatan kita luar biasa, belum lagi banyak pemain-pemain dari kompetisi domestik yang memang merupakan pemain-pemain yang selama ini bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia. So we have a good team and we have a young team. Kita punya tim yang muda, penuh kecepatan, penuh determinasi, selalu bermain agresif, tapi juga harus mengandalkan visi permainan. Karena Vietnam kemungkinan akan bermain yang namanya compact football, main rapat dan padat. Mereka tentu tidak akan memberikan ruang bagi para pemain timnas Indonesia. Nah, disinilah kita lihat nanti bahwa Sintayong akan lebih banyak mengandalkan pemain-pemain ofensif. Saya yakin, ya, apalagi bermain di tanah air dan Indonesia harus meraih kemenangan karena Indonesia belum menang di fase grup ini.
supaya kita jangan asal begini. Di depan Sinteyong tuh iya seolah-olah oke lah dia negerinya Korea Selatan lebih duluan bang di Piala Dunia. Tapi kita kan nggak boleh jadi bangsa yang bodoh-bodoh amat gitu loh. Yang kayak kalah dari Korea sama apa kemarin Irak dengan Filipina. Alasannya kan alasan yang menurut saya sih kita orang awam udah paham bang, lelah, jet lag, lapangan gitu. Main di Manila di Filipina, Rizal Memorial Stadium, lapangan sintetis kayak begitu kita kan udah tahu gitu. Betul. Jadi ngapain lu ngomong yang kayak begitu? Iya nggak perlu lagi karena udah tahu kok sejak awal bakal begitu yang kita hadapi lapangannya. Makanya. Kan kita tahu profil lapangan, kita akan main di mana kan ada tuh. Iya. Jauh-jauh hari kan semua negara pasti mengusulkan. Iya. Stadion mana yang dipakai. Semua yang lawan yang timnas itu ya harus tahu dong. Oh ini kondisinya ya sudah. Maka harusnya latihannya di daerah yang lapangan yang seperti itu juga. Iya gitu. Mau nggak mau kan gitu. Ngapain dia menyampaikan itu gitu. Iya. Dengan sekaliber dia, dengan reward yang juga tinggi, ngapain Anda ngomong yang orang awam pun tahu gitu. Oke. Itu loh bang, problem-problemnya. PSSI mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR Ri Puan Maharani yang telah menandatangani dokumen naturalisasi atas nama Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Maarten Paes. Sebelumnya Komisi X dan 3 juga telah menyetujui permohonan pewarganegaraan ketiga pemain tersebut pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. PSSI juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi X dan 3 DPR yang selama ini selalu membantu PSSI terkait program naturalisasi. Terima kasih juga kepada Ketua DPR, Puan Maharani yang telah menandatangani permohonan pewarganegaraan ini, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi dikutip dari laman resmi PSSI. Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, PSSI selanjutnya akan melanjutkan proses naturalisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemungkinan besar Tom dan Ragnar belum bisa melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada laga melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 21 Maret mendatang. Pasalnya, keduanya belum disumpah WNI sebagai ditambah dengan mengurus perpindahan federasi yang juga membutuhkan waktu. Sementara itu, pendaftaran pemain untuk laga Indonesia vs Vietnam akan ditutup pada Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Malam ini, situasi keduanya berbeda dengan Nathan Chua-on. Sebelumnya, Nathan telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah pengambilan sumpah yang dilakukan secara gerilya pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, malam WIB. Proses selanjutnya yang harus dilalui Nathan Chua-on adalah perpindahan federasi. Jika semua itu rampung, Nathan Chua-on akan didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Berita selanjutnya, menghadap Erick Thohir, Shin Tae-yong melaporkan hasil dari keliling Eropa. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membeberkan hasil kunjungannya ke Eropa kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti diketahui, Shin Tae-yong belum lama ini bertolak ke Eropa untuk mengunjungi para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi Belanda dan juga Belgia. Ia bertemu dengan pemain Timnas Indonesia seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, hingga Sain Patinama. Tak hanya pemain tersebut, Shin juga mengunjungi beberapa pemain yang tengah diproses naturalisasinya seperti Ragnar Oratmangun hingga Tom Haye. Selain mereka, juru taktik skuad Garuda ini juga menemui beberapa pemain keturunan Indonesia seperti Kelvin Verdong hingga Jens Ravens. Setelah bertemu beberapa pemain di Eropa, pelatih berusia 53 tahun tersebut pun menghadap Erick Thohir. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut melaporkan perkembangan pemain Timnas Indonesia yang berada di Eropa. Shin mengaku bahwa kondisi para pemain dalam kondisi bagus, baik secara fisik maupun psikis. Tadi saya laporkan perkembangan terakhir setiap pemain, ujar Shin Tae-yong sebagaimana keterangan yang diterima Bolasport.com Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Secara keseluruhan kondisi pemain bagus, ucapnya. Shin Tae-yong mengatakan bahwa para pemain ini dalam terbaik. Dengan memastikan kondisi para pemain ini tentu saja menjadi kabar baik buat Timnas Indonesia. Apalagi Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda memang dijadwalkan akan menghadapi Vietnam dalam 2 leg.
Untuk leg pertama Jordi Amat dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, tanggal 21 Maret tahun 2024. Sementara itu, leg kedua akan berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, tanggal 26 Maret tahun 2024. Untuk menghadapi ini, Shin Tae-yong pun mempersiapkan tim dengan maksimal. Oleh karena itu, ia bahkan melihat kondisi para pemainnya yang berada di Eropa, untuk melihat langsung kondisi mereka. Melihat kondisi para pemain, Shin bahkan optimistis timnas Indonesia bakal bisa tampil maksimal melawan Vietnam nantinya. Shin mengungkapkan ke Erick Thohir bahwa selama berada di Eropa, ia berbicara banyak hal dan makan bersama dengan para pemain. Beberapa pemain yang saya temui di Eropa juga dalam kondisi terbaik, jelas Shin Tae-yong. Saya sempat bertemu dan makan malam bersama, sekaligus membangun motivasi, katanya. Kami akan menjaga kondisi ini hingga laga penting, tanggal 21 Maret di Jakarta dan juga di Vietnam. Untuk itu, pada kesempatan ini Shin Tae-yong pun berterima kasih kepada Erick Thohir sebagai orang nomor 1 di PSSI. Serta tak lupa kepada pemerintah Indonesia yang selalu mendukungnya untuk bisa mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Apalagi dengan kehadiran para pemain keturunan Indonesia yang bisa memperkuat skuad Garuda. Saya akan maksimalkan kekuatan tim yang ada, tutur Shin. Saya berterima kasih atas usaha dari Ketua Umum PSSI dan pemerintah Indonesia yang menambah pemain-pemain berdarah Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas, pungkasnya.